pembelajaran mendalam ini. Kami di sini bukan berarti kita tahu, tapi kita hanya menyampaikan apa yang kami dapat, walaupun semuanya tidak kita tidak keseluruhan, tapi kita akan hanya menyampaikan semampu kami. Yang itu apa itu pembelajaran mendalam? Ini yang kita akan pelajari, apa itu pembelajaran mendalam. Pembelajaran mendalam adalah pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran berkesedaran, bermakna dan menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa dan olahraga secara holistik dan terpadu. Profil lulusan. Yang di sini adalah yang kemarin dimensi profil Pancasila yang 6 ya, menjadi sekarang 8. Jadi makanya dikatakan 8, 3, 3, 4. Dalam dimensi profil lulusan, pertama adalah keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kewargaan, kreativitas, penalaran kritis, kolaborasi, kemandirian, kesehatan dan komunikasi. Berikutnya prinsip pembelajaran. Yang di sini 3. Prinsip pembelajaran ada 3. Yang di sini adalah pembelajaran mendalam, yaitu kesadaran, bermakna dan menggembirakan Tuhan Yang Maha Esa. Individu yang dimiliki keyakinan teguh akan keberadaan Tuhan dan menghayati serta mengamalkan nilai-nilai spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Contoh perilaku: rajin beribadah sesuai ajaran yang dianut, sabar, selalu berdoa, berbagi, bersyukur, menghormati sesama, empati, disiplin dan mengembangkan potensi diri. Jadi artinya di sini apa yang akan dilihat kepada anak, apa yang kita berikan pembelajaran, kita harus membimbingnya bagaimana supaya anak-anak itu bisa rajin beribadah sesuai ajarannya. Yang kewargaan, individu yang memiliki rasa cinta tanah air serta menghargai keberagaman budaya, mentaati aturan dan norma sosial dalam kehidupan bermasyarakat, memiliki kepedulian dan tanggung jawab sosial serta berkomitmen untuk menyelesaikan masalah nyata yang berkaitan dengan berkelanjutan kehidupan, lingkungan dan harmoni antar bangsa dan konteks kebinekaan global. Individu yang memiliki fisik yang prima, bugar, sehat dan mampu menjaga keseimbangan, kesehatan mental dan fisik untuk mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin. Contoh perilaku: rutin berolahraga dan aktif bergerak, menjaga pola makan sehat, gizi seimbang, waktu tidur yang cukup dan berkualitas, mampu mengelola stres dengan baik, kematangan emosional dan mental, komunikasi intrapribadi untuk melakukan refleksi dan antar pribadi, untuk menyampaikan ide, gagasan dan informasi baik lisan maupun tulisan, serta berinteraksi secara efektif dalam berbagai situasi. Contoh perilaku: merenungkan pikiran, perasaan dan tindakannya. Kita masuk kepada prinsip pembelajaran. Pada prinsip pembelajaran ya ada 3: berkesadaran. Kita bisa nanti bagi ini jadi karena ini dalam pembuatan modul belajar nanti kita bisa ambil ini, jadi kita bisa di mana seharusnya kita meletakkannya. Jadi berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Pengalaman belajar ada 3: ya. Memahami, mengaplikasikan dan merefleksikan. Ya. Dan ada praktek pedagogis.
strategi mengajar yang dipilih guru untuk mencapai tujuan belajar, mencapai dimensi profil kelulusan. Terus selanjutnya lingkungan pembelajaran. Lingkungan pembelajaran menekankan integrasi antara ruang fisik, ruang virtual, dan budaya belajar untuk mendukung pembelajaran mendalam. Ini tentang berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Pada ini mempunyai 4 olah pikir, olah hati, olah rasa, olahraga, mewujudkan profil kelulusan atau 8 dimensi. Jadi tadi ada soal untuk pemetaan profil pola pikir. Di checklist ada. Ya lebih ada Pak Didi kebagian olahraga. Pak Awat benar anak tinggal suruh oh satu rasa satu hati satu jiwa. Satu rasa. Sudah Bu. Oke, sebentar. Kita akan lihat bagaimana pola pikir Bapak Ibu, apakah dia berada pada PPT atau PPB. Ya, PPT pola pikir tetap atau pola pikir bertumbuh. Tidak setuju. Soal nomor genap itu setuju, tidak setuju ganjil. Setuju kenapa? Karena genap kan pola pikir bertumbuh nih. Ini jawabannya karena sendiri kami masih ada Iya. itu pada saat tapi Iya, kalau pada saat lebih banyak alfa daripada beta. itu kan Sebelum kita lanjut, saya ingin bertanya kembali. Masih ingat ke Bapak Ibu terkait 8334? Apa itu 8? Dimensi profil 8 dimensi profil lulusan. Kemudian 3 pengalaman belajar, 3 prinsip belajar, kemudian 4 kerangka pembelajaran. Jadi Bapak Ibu, apa yang disampaikan tadi oleh Ibu Suhardia itu nanti yang akan Bapak Ibu kita masukkan ke dalam rencana pembelajaran kita. Yang kemarin di rencana pembelajaran kita terkait kurikulum merdeka, ada 4 hal yang wajib ada di dalam sebuah rencana pembelajaran. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran, yang kedua rangka pembelajaran, yang ketiga media asesmen, yang keempat adalah media. Itu kemarin yang ada di kurikulum merdeka. Nah, untuk hari ini yang ada di pembelajaran mendalam pun ada 4 komponen yang wajib ada dalam rencana pembelajaran mendalam. Yang pertama adalah identifikasi. Apa yang ada di dalam identifikasi yaitu mengidentifikasi kesiapan peserta didik, kemudian memahami karakteristik materi pelajaran, dan yang ketiga menentukan dimensi profil lulusan. Kemudian yang kedua, desain pembelajaran. Apa-apa yang tercakup dalam desain pembelajaran? Yang pertama yaitu menentukan capaian pembelajaran yang sudah Bapak Ibu dapatkan ya. Kemudian menentukan topik pembelajaran yang kontekstual dan relevan. Pembelajaran atau formatif dan asesmen sumatif. Dua jadi formatif dengan sumatif. Di mana formatif ada 2, formatif awal pembelajaran dan formatif proses pembelajaran. Nah, di pembelajaran mendalam ada 3, as, for, dan of. As learning adalah asesmen yang dilakukan pada awal pembelajaran, as learning. Kemudian for learning yang dilaksanakan pada saat proses pembelajaran. Ini yang akan saya tampilkan. Kami mencoba untuk menyusun sebuah rencana pembelajaran mendalam. Jadi Bapak Ibu, ini bukan contoh yang pasti, tapi bisa menjadi referensi Bapak Ibu dalam menyusun rencana pembelajaran mendalam. Salah satu contoh rencana pembelajaran mendalam yang kami susun. Tadi kan kami mengatakan bahwa ada 4 yang bagian yang ada di dalam sebuah rencana pembelajaran. Yang pertama adalah identifikasi.
Diidentifikasi tadi ada kemampuan peserta didik, pengetahuan awalnya, minatnya, dan kebutuhan belajarnya. Dimensi lulusan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tadi sudah ada beberapa contoh yang diperlihatkan oleh Bu Suhardia. Penalaran kritis juga ada beberapa contoh yang telah diperlihatkan. Jadi tidak selamanya 8 dimensi itu dimasukkan dalam satu rencana pembelajaran. Tergantung kira-kira Bapak Ibu karakter apa yang Bapak Ibu ingin tampilkan di kegiatan pembelajaran itu pilih saja. Dari ke-8 itu bisa 2, bisa 3, bisa 4, atau mau semuanya juga tergantung dari Bapak Ibu. Sudah nampak mengaplikasikannya, kolaborasinya, komunikasinya, ini masuk di dimensi lulusan yang telah kita pilih tadi. Berapa dimensi yang kita pilih, itulah yang dinampakkan di sini. Yang kami susun berdasarkan pelatihan kami kemarin. Jadi ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan, cuman mau menyamakan persepsi dan kebetulan juga kemarin di coding itu kami bahas tapi kulit luarnya saja. Nah di sini sudah banyak penjelasan dari teman-teman yang melakukan pelatihan dan saat ini melakukan pengimbasan. Yang pertama tadi sudah disampaikan dimensi profil lulusan itu 8. Kemudian tidak harus semuanya ada di setiap pertemuan. Terus kemudian terkait pengalaman tadi karena kemarin kami belajarnya itu cuma kulit luarnya, jadi modul yang sudah saya buat itu juga kulit luarnya Jin. Kalau dibandingkan yang sudah teman-teman dapatkan dan sudah perlihatkan tadi itu jauh lebih sempurna. Nah pertanyaan saya terkait pengalaman belajar, kalau misalkan pengalaman belajarnya memahami, mengaplikasi, kemudian merefleksi, apakah wajib dari satu kali pertemuan ketiga-tiganya ada? Ataukah boleh saja, misalkan hari ini katakanlah memahami dan merefleksi saja, belum ada mengaplikasinya? Karena pernah saya begini, pemikiran saya, bisa jadi sudah itu bekerja anak-anak, baru dia paham bilang, oh mau dikasih begini. Video yang saya tayangkan, kemudian penjelasan saya ternyata bukan bagian dari proses memahami. Saya menjelaskan, kemudian ada video, masih belum dia paham, mereka paham. Terus saya kasihkan tugas. Setelah saya kasihkan tugas, saya menganggap bahwa ini bagian dari merefleksi. Ternyata tugas itu, dari situ tugas, mereka tahu, oh iya, ini konsepnya ini. Oh penjelasannya tadi Bu Guru. Jadi takutnya saya yang keliru bahwa bukan dia bagian merefleksi, ini masih bagian dari memahami. Jadi pertanyaan saya kembali, apakah wajib ketiganya alur itu ada dalam satu kali pertemuan atau bisa saja 2? Kemudian yang terakhir terkait asesmen tadi yang ketiga itulah adalah asesmen kayak sama sumatif, assessment of learning. Kalau yang tahun lalu asesmen sumatif itu kan selesai lingkup materi. Ya, lingkup materi artinya ulangan harian. Nah, kalau ini tadi yang diperlihatkan adalah assessment of learning yang di akhir pembelajaran. Bisa berupa refleksi atau pertanyaan singkat dimasukkan di dalam daftar nilai. Apakah ini menjadi pembagi rapor ataukah nanti diulangannya? Itu karena kan asesmen sumatif yang selama. Jadi yang pertama tadi mengenai Dika, dari pengalaman belajar yaitu memahami, mengaplikasikan dan merefleksi. Terkadang ada yang memahami, mengaplikasikan dulu baru berefleksi baru memahami, begitu. Dari penjelasan yang kami terima kemarin bahwa terkadang ada siswa yang seperti itu. Pura pina pegau, napa nasadari, napa pahami, maka ternyata tidak bisa seperti ini. Nah, dari penjelasan yang kemarin yang kami dapatkan, sebenarnya untuk tahapnya itu apakah harus memahami dulu atau mengaplikasikan dulu kemudian merefleksi, itu katanya tidak.
Yang penting di sini kan dia panahnya tidak terputus Ki. Apakah dia mau memahami dulu, kemudian mengaplikasikan, kemudian merefleksi? Yang penting dia tidak terputus. Begitu penjelasannya kemarin. Kemudian kami tampilkan tadi itu adalah contohnya. Jadi kalau misalnya as learningnya, core learningnya, dan off learningnya disuruh dinampakkan semua. Tapi kan masih sama dengan yang tahun kemarin, bahwa itu pindah bikin off learning kalau selesai satu bab. Kita pindah bikin ini untuk RKP praktek. Jadi diusahakan 8334 ada muncul sama di sini untuk praktek tadi ini. Karena ini nanti yang akan kami praktekkan di dalam kelas supaya nampak semua itu yang pembelajaran mendalamnya.